Selamat berjumpa, sahabat kesehatan. Pada saat sekarang ini, kita akan berbicara mengenai gizi lengkap, seimbang, yang praktis untuk awam. Jadi, saudaraku yang kekasih, terima kasih kita sudah bergabung pada saat sekarang ini untuk berbicara mengenai gizi lengkap dan seimbang yang praktis untuk kaum awam. Saya Dr. Ruben PT Supit, senang untuk bisa bergabung pada saat ini untuk menyampaikan hal yang memberkati kita semua. Baik, jadi saudaraku yang kekasih, pertama-tama kita harus mengetahui 3 fungsi makanan. Pertama, makanan adalah untuk tenaga dan energi supaya kita bisa bergerak dan melakukan segala proses di dalam tubuh kita ini. Otot-otot kita, otak kita bekerja. Makanan sangat perlu untuk energi. Yang kedua, makanan itu penting untuk membangun susunan struktur daripada tubuh. Kita bisa menjadi tinggi, besar, gemuk oleh karena jenis makanan yang membangun tubuh kita ini. Dan yang ketiga, fungsi makanan yang berikut adalah untuk memperlancar proses-proses yang ada di dalam tubuh. Supaya proses dalam tubuh, fungsi tubuh, kerja daripada tubuh ini berjalan dengan mulus, lancar, mantap, maka perlu jenis makanan yang ketiga. Pertanyaan yang berikutnya adalah, dari mana unsur-unsur gizi mana yang menyediakan tenaga, pembangun, dan perlancar proses di dalam tubuh? Jadi saudaraku, tenaga ini didapatkan dari karbohidrat, CHO. CHO itu sama dengan bensin, minyak tanah, karbon, hidrogen, dan oksigen, CHO. Jadi kalau dibakar dia akan menghasilkan CO2 dan air. Sama juga bahan makanan karbohidrat kalau dibakar akan mengeluarkan CO2 dan air. Jadi ada kemiripan di dalam hal ini. Di mana kita mendapat pembangun susunan tubuh kita ini? Itu adalah dari zat gizi protein dan zat gizi lemak. Protein dan lemak ini dibutuhkan untuk pertumbuhan kita. Kemudian yang ketiga, bahan apakah yang membuat kita lancar dalam proses kekebalan tubuh jadi baik, awet muda, regenerasi sel, bisa berjalan dengan lancar, proses berpikir, dan segala macam proses-proses di dalam tubuh ini. Maka diperlukan bahan-bahan yang namanya vitamin-vitamin dan mineral. Jadi saudaraku yang kekasih, secara garis besar, secara sederhana, secara awam, kalau saudara mengkonsumsi unsur makanan atau zat gizi, nutrien yang namanya karbohidrat, yakin kebutuhan tenaga tubuh saudara dipenuhi. Kemudian, kalau saudara mengkonsumsi nutrien atau zat gizi, protein, dan lemak, maka kecukupan gizi Anda untuk membangun susunan tubuh. Ini terutama bagi anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Perlu ditambah lebih banyak porsi protein dan lemaknya. Kemudian saudaraku yang kekasih, ini adalah faktor yang ketiga yang sangat penting, terutama di era COVID-19 ini. Jangan lupa hal ini. Hal inilah yang akan membantu melawan COVID terutama, yaitu vitamin dan mineral. Jadi kekebalan tubuh, mau awet muda, tetap sehat-sehat. Jangan lupa vitamin dan mineral. Kalau Anda mau bertenaga dan gemuk, makanlah karbohidrat, protein, dan lemak. Itu aturan yang sangat sederhana. Kalau Anda mau untuk menjadi besar, membangun tubuh Anda, makanlah banyak karbohidrat, protein, dan lemak. Tetapi kalau Anda sudah berumur, semakin berumur dan mau sehat dan mau awet muda, regenerasi daripada sel berjalan dengan bagus sekali,
maka jangan lupakan vitamin-vitamin dan mineral. Jadi sekarang pertanyaannya, bahan makanannya di mana? Kalau nutriennya itu adalah karbohidrat, apa bahan makanannya? Kalau nutrien itu adalah protein dan lemak, dari mana bahan makanannya? Kemudian kalau nutriennya adalah vitamin dan mineral, dari mana bahan baku untuk mendapatkan akan hal ini? Nah, inilah yang penting untuk ibu-ibu, kaum remaja putri, dan juga bapak-bapak. Kaum laki-laki juga perlu mengetahui hal ini. Dan sangat mudah, ternyata dengan pengetahuan yang sangat mudah ini, saudara boleh yakin bahwa saudara cukup gizinya, dan kemudian saudara mengatur porsinya, maka seimbanglah gizi itu. Baik. Jadi dari manakah saudaraku kita mendapatkan akan hal-hal ini? Jadi karbohidrat itu dari makanan pokok, dari nasi, dari ubi, singkong, dari talas, dari sagu, dari roti gandum, dari sagu, ya. Pokoknya tepung-tepungan ini adalah karbohidrat, memberikan tenaga bagi kita. Kemudian pembangun susunan tubuh protein lemak ini diambil dari lauk, daging-dagingan, ikan, ayam, dan bagi yang vegetarian atau nabati, mengambilnya dari polong-polongan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Yang paling lengkap adalah kedelai. Kedelai mengandung asam amino yang menyerupai asam amino pada hewani. Kalau di dalam bahan hewani, telur, susu, daging, ikan, ayam, itu pasti lengkap asam aminonya. Proporsi daripada asam aminonya itu lengkap pada yang hewani. Tapi yang nabati, dia tidak seluruhnya ada pada satu jenis bahan makanan. Maka kalau kita makan polong-polongan, kita harus gabung dengan biji-bijian atau serealia. Ya, kalau kita sudah makan tahu dan tempe, makanlah nasi merah, ya, untuk melengkapi hal tersebut. Jadi protein dan lemak diambil dari lauk. Jadi semua kita pasti cukup gizi, dan konsumsi daripada lauk atau protein pada orang yang sudah dewasa, tidak bertumbuh, hanya sekedar mempertahankan 50 gram saja, satu tahu besar itu sudah cukup untuk kebutuhan daripada protein dan lemak yang ada pada saudara. Kemudian yang ketiga adalah vitamin mineral. Diambil dari mana? Sayur dan buah. Sayur dan buah bermacam-macam. Jadi saudaraku, ini adalah rumus yang sangat-sangat sederhana, tetapi suatu aturan yang cukup bisa dipercaya. Untuk saudara bisa tahu bahwa saudara memiliki gizi lengkap dan seimbang, yaitu makanlah makanan pokok. Kedua, makanlah lauk. Biasanya kita sudah makan nasi dengan lauk kita. Tapi jangan lupa sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu sangat-sangat bergizi yang memiliki bahan-bahan vitamin mineral untuk mempertahankan Anda sehat, awet muda, menolak penyakit kekebalan tubuh. Itu bagus sekali, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi 4 sehat ini sudah cukup bagi saudara. Dan susu adalah khusus untuk bayi dan anak-anak. Dan untuk orang yang dewasa, susu adalah pinjaman. Bukan lagi makanan pokok. Bukan lagi makanan pokok, tetapi menambah, khususnya bagi kaum vegetarian, menambah vitamin B12. Bila mana kita merasa kita sudah vegan, kita tidak mengkonsumsi dari hewan apapun, tetapi susu atau telur mengandung B12. Tentu kalau saudara memilih untuk menjadi vegan dan tidak mengkonsumsi lagi akan daging apapun, susu apapun, keju atau telur apapun juga, maka saudara perlu pil atau suplementasi vitamin B12, ya, agar saudara tidak mengalami anemia, ya, anemia
di dalam diri saudara. Baik, jadi saudaraku yang kekasih, saudara sudah tahu, makan makanan pokok, makan lauk, makan sayur, makan buah, Anda sudah mengalami kelengkapan gizi, ya, cukup gizi. Tinggal Anda boleh mengganti-gantikan jenis-jenis makanan pokok, 2-3 macam. Lauk Anda boleh Anda ganti 2-3 macam. Sayuran dan buah-buahan Anda boleh gunakan. Juga pilihan-pilihannya, ya. Kita lanjutkan. Jadi inilah 4 kelompok yang saudara harus fokus bila mana saudara ingin untuk gizi lengkap seimbang. Fokus kepada makanan pokok untuk mendapatkan karbohidrat yang cukup, dan bagi orang-orang yang bekerja dengan otot, seperti petani, buruh, tukang-tukang yang bekerja banyak dengan otot, maka diizinkan untuk mengkonsumsi makanan pokok yang lebih banyak. Piringnya kadang-kadang seperti gunung, tetapi karena tenaganya, kalorinya itu sampai 3.000 kalori dikeluarkan, maka itu akan digunakan oleh tubuh. Tetapi bagi yang memasukkan kalori yang lebih banyak, ketimbang daripada pemakaiannya, maka tubuh akan cenderung menyimpannya dalam bentuk lemak. Dan menjadilah kegemukan, bisa juga sampai obesitas. Nasi putih adalah salah satu bahan yang menyumbang kepada kegemukan bila mana dikonsumsi lebih banyak, terutama bagi orang yang memakai otak atau kurang bekerja dengan otot. Orang kantor, dokter, perawat, ya, yang tidak terlalu banyak aktivitas fisik tapi aktivitas mental ini lebih banyak, ya. Lauk kita adalah protein dan lemak. Maka kita boleh menggunakan akan lauk ini dari sumber hewani selain daripada sumber nabati. Hanya hal yang paling penting yang membedakannya adalah protein daripada hewani, lemak dari hewani itu mengandung kolesterol yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, tidak perlu dikonsumsi dengan terlalu banyak, berlebih-lebihan. Kalau mau mengkonsumsi lauk dari hewani, secukupnya 50 gram sehari adalah aturan yang umum. 1 tahu yang besar itu bisa 50 gram proteinnya. Kemudian saudaraku yang kekasih, golongan ketiga dan keempat, sayuran dan buah, memberikan asupan vitamin mineral, juga fiber, enzim-enzim, hal-hal yang sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh dan regenerasi daripada sel. Vitamin dan mineral dibutuhkan tidak dalam bentuk terlalu banyak, sedikit-sedikit saja. Tetapi hasilnya, efeknya sangat luar biasa. Bagi saudara-saudara yang suka junk food, ini harus berhati-hati agar mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Karena dengan karbohidrat, protein, dan lemak yang berlebihan, maka dia akan cenderung membesarkan tubuh, menggemukkan tubuh. Tetapi kurang di dalam antioksidan, zat-zat yang menangkal penyakit, ya, yang membuat kekebalan tubuh itu menjadi baik, kuat, segar, dan menolak berbagai macam penyakit-penyakit sekalian. Baik. Tidak terlalu susah, bukan? Nah, ini adalah caranya untuk mengetahui keseimbangan daripada zat gizi kita. Jadi porsi-porsinya berapa banyak yang harus kita konsumsikan. Jadi saudaraku, ini adalah aturan yang sederhana, aturan yang mudah dibuat oleh ibu-ibu, bapak-bapak, kaum remaja putri, dan saudara-saudara sekalian. Buatlah 2 piring. 1 piring yang agak lebih besar, 1 piring yang agak lebih kecil, ataupun mau sama besar, tidak apa-apa. Di piring yang satu, setengah dari piring itu taruhlah nasi, ubi, dan kebutuhan-kebutuhan karbohidrat kita. Setengahnya taruhlah sayur-sayuran. Iya, banyak penelitian membuktikan bahwa kita kurang mengkonsumsi sayur yang semestinya. Harusnya
sebanyak nasi itu, sebanyak itulah sayuran kita. Apalagi kalau sayuran itu bisa segar-segar, mentah-mentah, lalapan-lalapan. Ya, itu sangat baik sekali. Ya. Dan kemudian berapa banyak lauknya? Lauk itu hanya sekitar 1/4 saja daripada piring kita, itu sudah cukup. Ya. Jadi dengan melihat akan piring kita ada warna-warni seperti pelangi, dan melihat bahwa porsinya ini diatur seperti ini, karbohidratnya dengan sayur-sayurannya itu sama banyak, kecuali kepada orang yang bekerja, ya, orang yang bekerja dengan otot, dengan menarik, dengan menggunakan tenaga fisik, maka makanan pokok ini boleh diperbanyak sampai lebih banyak. Misalnya 3.000 kalori, bahkan 3.500 kalori, wah luar biasa. Tapi rata-rata 1.500 ya, 2.000 kalori itu sudah cukup untuk orang yang tidak kerja fisik berlebihan. Oke, jadi di satu piring taruhlah makanan pokok, nasi atau ubi atau sejenis tepung-tepungannya, lalu kemudian taruhlah sayur sama banyaknya, kemudian taruhlah lauk bagi kaum vegetarian, tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau, jenis-jenis biji-bijian, beans, almond, kacang mete atau kacang mente, itu baik sekali ya, ditaruh di golongan ini. Dan jangan lupa piring yang kedua. Piring yang kedua itu adalah untuk buah-buahan. Mengapa kita memisahkan buah-buahan daripada yang lainnya? Karena sayuran dengan buah-buahan ini akan bereaksi dan kurang baik reaksinya. Maka lebih bagus makan di waktu berdekatan tetapi dipisahkan. Yang mana sebaiknya digunakan? Pada umumnya kita memakan akan buah itu sebagai pencuci mulut, sebagai yang makanan terakhir, yang manis-manis. Wah, sudah makan semuanya baru kita makan. Namun anjuran dari para ahli adalah sebaiknya kita makan buah sebelum makan. Kenapa demikian? Karena buah-buahan ini sangat cepat dicerna. Dalam waktu setengah jam, buah ini sudah siap untuk diserap masuk ke dalam darah. Dalam setengah jam, perut ini sudah siap untuk menerima akan masakan berikutnya. Karena dia mencerna dirinya sendiri. Buah-buahan ini mengandung enzim-enzim. Kita letakkan saja dia sudah mulai membusuk, sudah mulai menjadi tua, lembek, dan siap sekali untuk dicerna. Sudah sangat lembek. Ya. Jadi itulah alasannya, saudara-saudaraku, makan buah sebelum makan. 30 menit sebelum makan, makan dulu buah. Boleh dalam bentuk smoothies, jus, di blender ya. Itu sangat baik bagi kita. Mau dikunyah dengan mulut juga boleh. Dia juga akan jadi ampas ya. Dan kemudian dia akan dicerna, dan dia diserap masuk ke dalam darah. Sangat baik, mengandung vitamin-vitamin mineral, serat-serat, dan enzim dan antioksidan. Ya, sangat-sangat baik. Jadi saudaraku yang kekasih, saya sudah menyampaikan kepada saudara-saudara bagaimana cara yang sangat sederhana untuk kita bisa makan dan cukup yakin gizi saya lengkap, gizi saya seimbang, ya, dengan metode seperti ini. Nah, setelah bisa melakukan hal ini dan melihat bahwa berat badan kita terkontrol, berat badan kita tidak turun, berat badan kita tidak naik terlalu banyak, tapi cukup dan pas, kita bisa mengetahui bahwa tubuh kita cukup mendapatkan asupan gizi, zat gizi, nutrien yang dibutuhkannya. Oke, mari kita bincang hal yang lain. Apakah jenis-jenis makanan pokok itu? Nah, jadi saudaraku, nasi dan sebaiknya nasi merah. Karena kulit arinya ini masih mengandung vitamin-vitamin B kompleks. B1, B2, B3, B6, kecuali B12. Ya. Jadi ini adalah sangat baik. Tentu rasanya bagi orang
yang belum biasa dengan nasi merah, dia akan merasa, wah ini apa? Ya. Nah, tetapi saudara ketahui setelah 2 minggu, makan, maka mulai berubah akan pikiran ini. Sensor kita mulai, oh sudah mulai enak rupanya. Nasi merah juga rupanya gurih ya. Nah, jadi pengganti-pengganti nasi adalah roti gandum, terutama roti gandum yang alami. Kalau sudah dijadikan terigu, tepung terigu ini sudah membuang serat dan protein-protein yang lainnya. Tinggal dia punya inti yang adalah karbohidrat. Kemudian di sini ada kentang, ada singkong, ada talas, ada ubi jalar, ada jagung, ada sagu, ya. Sejenis ini. Ini memberikan apa? Memberikan tenaga bagi kita sekalian. Kemudian, kelompok yang kedua adalah lauk kita, protein dan lemak. Bagi vegetarian, bagi kaum nabati kita menganjurkan tahu tempe. Dan memang lebih bagus adalah tidak digoreng. Kalau digoreng, jangan terlalu banyak karena trans fat-nya itu ya berbahaya bagi kita sekalian. Dan biji-bijian yang lain, kacang-kacangan, ya ini seperti ini. Dan ada orang berkata, oh jangan makan terlalu banyak, nanti akan kena asam urat. Kalau saudara adalah vegetarian, mengkonsumsi ini, maka ini akan dipakai oleh tubuh dan tidak akan berkelebihan. Yang membuat protein itu mempunyai nilai berlebihan, jumlahnya melebihi daripada, bahkan akhirnya bisa menghasilkan kenaikan asam urat di atas normal, itu adalah dari hewani. Penelitian telah membuktikan kalau kita mengkonsumsi bahan-bahan sayur-sayuran dari tumbuh-tumbuhan, itu menyumbang di angka porsi 100. Tapi kalau kita memakan jeroan, hati, ginjal, alat-alat dalam, jantung, otak, itu menyumbang 140%. Kemudian seafood, kerang, kepiting, udang-udang menyumbang kepada 150% asam urat. Ya, jadi kalau kita hanya mengkonsumsi sumber protein dari nabati, walaupun agak banyak, agak sulit untuk meningkatkan asam uratnya. Perlu sangat banyak. Tetapi untuk meningkatkan asam urat pada hewani, tidak perlu jumlah yang terlalu banyak. Ya, dan tentu ada faktor-faktor lain mengenai asam urat ini yang bisa disebabkan bukan hanya oleh asupannya, tapi masalah enzimnya dan pembuangannya dari tubuh. Oke, jadi inilah saudara, makanlah seperti ini dalam makanan saudara untuk mendapatkan protein dan lemak yang cukup. Ada semuanya di sini ya. Kalau saudara adalah vegetarian dan meragukan apakah sudah cukup, sekali-sekali telur dan susu. Kalau saudara pilih susu dan telur sekali-sekali, itu bisa membantu vitamin B12 dan kelengkapan protein dalam tubuh saudara. Kelompok yang ketiga adalah sayur-sayuran, saudara. Sangat berlimpah-limpah sayur di negara kita. Kemana saja pergi sayur-sayuran. Jangan lupa semua sayuran itu baik. Tetapi ada penelitian yang menunjukkan bahwa untuk imunitas daun-daun hijau itu sangat penting. Sayur-sayuran yang hijau gelap itu sangat-sangat penting. Bahkan di daerah-daerah kepulauan yang kurang sayur-sayuran, Tuhan pasti menyiapkan ada daun-daunan, daun gedi, daun kelor, wah luar biasa. Ya, jadi sayur-sayuran ini jangan lupa konsumsi banyak-banyak setiap hari. Seimbangkan ya, saingilah akan nasi kita dengan jumlah sayur-sayuran, apalagi kalau dia mentah-mentah atau rebus-rebusan atau kukus, ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa makan buah. Kadang-kadang kita sudah makan nasi, kita makan sayur, kita makan lauk. Tetapi kita tidak memakan buah. Dalam satu hari bisa kita tidak sentuh buah. Jadi kami menganjurkan agar
konsumsilah buah-buahan yang mengandung enzim-enzim pasti. Fiber atau serat, antioksidan pasti akan ada. Dan hal-hal lagi yang lainnya itu juga pasti ada. Ya, nah, seperti itu. Jadi, saudaraku yang kekasih, saudara sekarang menjadi orang yang bisa memiliki gizi lengkap dengan seimbang, dengan pola 4 sehat, sudah sempurna. Dulu ada 4 sehat, 5 sempurna susu. Tapi susu sekarang kita anggap sebagai ASI eksklusif. 6 bulan pertama, ASI eksklusif. Dan sampai 2 tahun, boleh mengkonsumsi susu. Di atas daripada 2 tahun, tidak perlu minum susu, kalau kita bisa memakan makanan 4 sehat kita. Tapi kalau kita mau konsumsi susu, atau susu yang tersembunyi seperti keju, mentega, coklat, cake, dan lain-lain, ya, itu ada dia punya susu, itu tidak perlu terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak akan mengganggu kesehatan kita. Ya, malah bukan segar-bugar. Jadi sangat penting untuk kita belajar keseimbangan dari makanan pokok, dari lauk, dari sayuran, dari buah-buahan. Sangat mudah bukan? Semoga kita bisa menghafal akan hal ini untuk kita punya konsumsi. Dan saudaraku melihat bahwa kalau semakin kita memproses makanan, semakin kurang dia punya gizi. Kalau nasi itu diserut atau digiling, masih lebih bagus nasi yang ditumbuk karena tidak membuang banyak hal. Jadi bisa dilihat di sini ya bahwa bila mana kita menggunakan makanan-makanan beras merah contohnya di sini, dia punya kalori sedikit saja lebih tinggi. Tetapi karbohidratnya baik, dia punya magnesium, mangan, potasium, selenium, protein, fiber. Itu lebih tinggi pada nasi yang merah atau pecah kulit. Ya. Nah, saudara-saudaraku, di negara kita sudah ada daerah-daerah yang punya makanan gizi lengkap dan seimbang. Ini adalah bubur Manado. Bubur Manado itu sudah ada nasinya, sudah ada labunya, labu kuning, sudah ada dia punya jagung untuk karbohidratnya, kemudian sudah ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Tinggal ditambah lauknya. Bagi vegetarian adalah tahu dan tempe. Wah, enak sekali kalau dicampur di sini. Ataupun bagi yang bukan vegetarian, boleh menambahkan ikan ya untuk mau melengkapi gizi untuk tubuh kita, gizi protein ya. Ini adalah gado-gado, saudaraku, jenis-jenisnya juga karedok ya, dan lain-lainnya itu sangat baik sekali ya. Kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral terutama itu ada di sini ya. Ada telur itu sudah pasti ada proteinnya yang lengkap ya. Ada kacangnya ya, ada buah, ada jambu mete atau dia punya emping ya. Kalau ada itu juga bagus. Nggak usah takut kepada asam urat. Asal tidak mengkonsumsi alkohol, tidak makan banyak daging-dagingan, seafood, kacang itu tidak sampai menyebabkan asam urat dan rematik. Ya, ini sangat bagus sekali. Jadi makan seperti ini. Jadi saudaraku, ada di Manado ibu-ibu yang tiap hari makannya tinutuan atau bubur Manado, sehat sampai umur 90 tahun. Tetap tiap hari makan tinutuan atau bubur Manado. Mereka sehat luar biasa. Ini juga binte ya. Ini ada dia punya karbohidrat, ada dia punya protein, dia punya lemak. Saudara, di daerah saudara pasti ada campuran makanan pokok, lauk, buah, dan sayur yang bisa menjaga agar saudara tetap sehat.
Nah, saudaraku, ini adalah suatu bahan makanan yang sehat, yaitu woku blanga. Dan ini ada campuran rempah-rempahnya yang digunakan, dan rempah-rempah ini sangat bagus. Ya, jadi ini adalah hal yang baik, tetapi kalau boleh wokunya ini jangan pakai woku daging, ya, woku hewan, tapi woku tahu atau woku tempe, woku daripada kedelai. Kedelai adalah bahan nabati yang paling lengkap asam amino proteinnya, ya paling lengkap. Jadi jangan kecilkan, satu tahu besar itu mengandung 50 gram protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, saudaraku yang kekasih, saya berikan lagi satu contoh yang lain. Oh, kelapa itu berbahaya, menyebabkan koroner jantung. Oh tidak, saudaraku, tidak. Kalau kelapa itu adalah kelapa yang bentuk dari alam. Oh, dia punya air kelapa ini sangat baik sekali. Konsumsi setiap hari air kelapa muda, sangat baik sekali. Dia punya daging kelapa mudanya, enak sekali. Pun kalau sudah tua dibikin jadi santan sedikit. Santan dalam batas tertentu masih bagus. Tidak akan menyebabkan meningkatnya kolesterol atau lemak-lemak, walaupun dia jenuh. Tetapi kalau dia dikonsumsikan menjadi minyak dan digoreng, menjadi trans fat, berubahlah dia menjadi bentuk yang berbahaya. Tapi kalau dalam bentuk asli alami, ini sangat baik. Lihat di Afrika, di Asia, di Amerika Selatan, kelapa. Tuhan menciptakan kelapa untuk dikonsumsi dengan baik seperti ini. Jadi jangan takut kelapa, ya. Untuk saudara yang di Timur Tengah, Tuhan membuat kurma. Di sana susah sayur-sayuran, air, kering, gurun semuanya. Tuhan membuat kurma yang lengkap protein, lemak, dan karbohidratnya, juga ada vitamin-vitamin dan mineral-mineralnya, ya. Tuhan itu amat baik. Dan saudaraku, durian. Tuhan juga menciptakan durian, tapi Tuhan bilang jangan makan banyak-banyak. Mengapa? Dia di atas pohon tinggi-tinggi, susah mau dapatkannya. Kalau jatuh dia bisa bolong kepala ini. Dan dia punya kulit, kalau mau dipegang, aduh sakit sekali. Mau dibuka, susah sekali. Tetapi kalau sudah terbuka, waduh, baunya seperti neraka, tapi rasanya seperti sorga. Dan saudaraku, kita tidak boleh makan banyak. Tanda dari Tuhan adalah musiman. Tidak tiap hari ada durian ini. Tidak tiap hari musiman, kecuali di tempat-tempat tertentu, ya, di Pucok durian, di Medan, di tempat itu selalu ada durian, entah dari mana. Tapi secara alami Tuhan membuat musim, jadi ini Tuhan bilang, makan secukupnya, jangan berlebihan. Dan ini saudaraku yang terakhir yang saya ingin promosikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa vitamin dan mineral ini dari sayur-sayuran itu sangat bagus. Proteinnya juga sangat bagus. Untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara, di mana karang, batu karang, dan kering kerontang, Tuhan menyiapkan suatu makanan yang sangat mendukung gizi lengkap dan seimbang. Namanya daun kelor. Saudara tahu, daun kelor mempunyai protein 2 kali nilainya, lebih banyak daripada yogurt yang sama jumlahnya 100 gram, 100 gram. Vitamin A-nya 4 kali lebih tinggi dari wortel. Jadi tidak usah takut bahwa mata ini dan kulit ini akan terganggu dengan kekurangan vitamin A kalau makan daun kelor. Kalium, untuk mempunyai kekuatan elektrolit dari kalium ini 3 kali daripada pisang, sedangkan kita sudah percaya bahwa pisang itu memberikan elektrolit kalium yang tinggi. Kalsium, agar supaya tulang-tulang kita ini tidak keropos, maka kalsium atau kapur ini diambillah daripada daun ini, 4 kali lebih tinggi dari susu, dan tidak mengandung jumlah fosfor yang setinggi dari susu, sehingga pertukaran fosfor dengan kalsium tidak terjadi, di mana pada susu, ya dia masukkan akan kalsium, tetapi fosfor ya tinggi, keluar lagi banyak kalsiumnya. Tapi ini tidak.
Dan kemudian vitamin C-nya, saudaraku. Vitamin C daripada jeruk ini 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Jadi bayangkan saudara, ini adalah tanaman yang bertumbuh di tempat yang sulit dan cukup mudah untuk ditanam di mana-mana, tetapi hasil yang dia berikan dalam bentuk zat-zat gizi itu sangat berlimpah. Tuhan amat baik, Tuhan peduli kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian, atas apa yang telah saya sampaikan pada saat sekarang ini, dan kiranya kita akan sehat setiap hari seumur hidup kita, dengan gizi lengkap dengan seimbang, dengan lauk, dengan makanan pokok, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Selamat berjumpa kembali di waktu-waktu yang akan datang untuk membicarakan topik yang lebih mendetail lagi. Tetapi pada malam hari ini, saudara sudah mengetahui rumus umum untuk awam bagaimana gizi lengkap dan seimbang. Tuhan memberkati.